guys, kita kembali lagi di podcast yang telah lama vakum ya. Sebenarnya harapan-harapan kita di tahun kemarin itu setelah melandingkan 2 podcast, itu harapannya ada yang dapat melanjutkan gitu. Tapi pada faktanya ya teman-teman banyak kesibukan mungkin sehingga belum sempat memperjalankan lagi podcast. Nah, hari ini kita mulai lagi dan tentunya kita juga berharap ini dapat terus berlanjut ya, sebagai salah satu kegiatan yang positif. Nah, kalau kemarin kita itu eh, mendatangkan satu bintang tamu. Yang pertama itu ada Farhan Yusron, yang kedua ada Gita. Nah, sekarang ini kita sekaligus mendatangkan 2 bintang tamu sekaligus ya, supaya obrolannya ini lebih kompleks, obrolannya lebih panjang lagi, sehingga teman-teman ini dapat memahami bagaimana dunia mahasiswa ini berjalan. Nah, mungkin sebelum melanjutkan ke hal-hal yang nanti kita bicarakan, kita akan kenalan dulu nih dengan satu persatu bintang tamu. Mulai dari si Akang ini, maka Kang diperkenalkan. Kita apa aja yang dikenalkan, Kang? Boleh nama, asal, kampus, ya bebas lah, mau apapun. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Yusron Fikri, asal dari Purwakarta, Kecamatan Sukatani, berkuliah di UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Keluarga semester 4. Oke, ini satu lagi. Enggak. Halo teman-teman, nama aku Tiara Lestari, domisili aku di Cibatu, Purwakarta. Pastinya aku dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Oke, ada 2 bintang tamu. Yang pertama tadi dari UIN, yang kedua dari ISPI. Nah, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol nih secara mendalam, khususnya mengenai pengalaman-pengalaman mereka berdua gitu di dunia mahasiswa. Bagaimana sih jadi seorang mahasiswa ini? Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama mungkin. Pertama mungkin untuk Kang Farhan ya. Tadi kan Kang Farhan ini dengan background tentunya orang Purwakarta, spesifiknya dari Sukatani. Sekarang jadi mahasiswa UIN yang udah hampir 2 tahun mungkin ya. Udah hampir 2 tahun mencari ilmu di Bandung. Bagaimana nih sejauh ini kesannya, pengalamannya itu boleh diceritain ke teman-teman lebih mendetail lagi. Kalau secara bersekolah di Bandung ya, sebenarnya lebih dari 2 tahun sih. Soalnya kan dari MTS sampai MA di Bandung gitu kan. Jadi bisa dihitung sekitar 8 tahunan lah di Bandung. Nah, yang dirasakan di Bandung itu gimana ya? Unik gitu. Karena terbilang kota kan. Kalau di Purwakarta nggak terlalu kota gitu kan ya. Di Sukatani itu. Nah, ketika ke Bandung itu ya MTS MA itu kayak belum terlalu apa ya? Chaos lah gitu Ya. otak teh. Nah, kalau setelah masuk kuliah mah, apalagi di UIN ya, yang udah Cibiru tuh udah masuk ke kota gitu. Ya. Udah lumayan, kayak mahal makan gitu kan, terus kehidupan kampus yang semakin pusing sama tugas-tugasnya gitu kan. Ya bikin gitulah. Cuman setelah semakin kesini ternyata beradaptasi dan oke gitu masuk gitu akhirnya. Oke, jadi secara pengalaman ini mungkin lebih panjang ya dari dibandingkan saya sendiri kalau tinggal di Bandung. Karena tadi udah diceritain Kang Farhan ini tidak hanya kuliah di Bandung tapi juga sekolah SMP dan SMA. Tepatnya di mana Kang? Di Cicalengka. Kalau MTS, tapi sama sih, MTS MA itu di Wasilatul Huda di Cicalengka. Oke, jadi nyambung ya beliau ini MTS, MA terus ke UN, ke UIN. Jadi jenjang pendidikannya itu tentunya dengan background keislaman yang itu penting gitu bagi kita semua. Nah, sekarang kita pindah nih ke bintang tamu yang kedua. Mungkin dengan pertanyaan yang sama, walaupun dengan background yang berbeda, boleh diceritain nih
selama perkuliahan ini mungkin udah mau sama ya, mau menginjak 2 tahun di Bandung mungkin ya. Nah itu boleh diceritain ya pengalaman-pengalamannya seperti apa, kesan-kesan, kenangan selama mencari ilmu di Bandung. Enggak? Mungkin kalau diceritain secara detail itu bakal panjang ya, nggak bakal cukup sehari bahkan 2 hari pengalaman selama 2 tahun itu. Nah pengalaman aku tuh kayak kurang lebih sama Aparan, Kang Farhan. Cuman bedanya Aparan itu kan Universitas Islam ya, terus Ya. notabene di sini teman-teman Permata juga kebanyakan di UIN. Aku tuh beda sendiri dari ISBI, terus culture daerah juga beda kan. Aku di ISBI itu di Buah Batu ya, tepatnya di Buah Batu. Kalau UIN kan di Cibero. Nah perbedaan daerah itu beda juga kebiasaannya kayak gitunya. Mungkin buat aku pengalaman mahasiswa yang beda sama siswa dulu gitu ya pas SMP, SMA, lebih ke survive sih. Kayak kita yang lebih membutuhkan ilmu, kita yang ini itu tuh sendiri. Jadi kita yang harus ngejar sendiri, beda lagi sama SMA, SMP yang kita tuh apa-apa disuapin, dikasih sama guru gitu-gitu aja sih yang bikin kita tuh agak beda dan lebih terstruktur lah hidupnya kayak gitu. Oke, jadi pandangan yang berbeda ya dari keduanya mengenai pencarian ilmu di kota indah Bandung ini gitu. Nah, Kata Indah. lebih spesifik lagi nih, Kang Teh. Ini kan walaupun dari UIN, dari ISBI, tapi keduanya kan ini sama-sama di Bandung dan bagi beberapa apa namanya beberapa eh, tokoh-tokoh yang selalu berbicara terkait puitis, apa terkait cinta, terkait momen suasana dan lain sebagainya. Nah, ini selalu ada hal yang spesial di balik kata Bandung ini. Nah, menurut Akang Teteh, Bandung ini seperti apa sih? Kalau misalkan menurut para tokoh-tokoh itu kan Bandung bukan hanya letak geografis, tapi terdapat apa namanya terdapat unsur-unsur keistimewaan. Nah, menurut Akang Teteh ini Bandung ini seperti apa sih? Apakah memang faktanya seromantis itu? Apakah biasa saja atau gimana? Kalau bagi saya sendiri ya, eh, Bandung itu lumayan romantis. Tapi nggak sampai romantis, tapi lumayan. Kenapa sampai gitu? Karena di sana itu saya kira akan lebih indah dari Purwakarta. Nyatanya biasa saja gitu. Tetapi di sisi lain juga ada kemewahan tersendiri gitu bagi saya di Bandung gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau menurut Teh Tiara nih, Bandung ini seperti apa sih? Apakah betul Bandung itu romantis apa gimana? Nah, kalau menurut aku kan kayak romantis tidaknya Bandung itu tergantung orang-orang yang menjalaninya di Bandung tersebut. Kalau menurut aku sendiri, aku tinggal di Bandung selama 2 tahun, cukup romantis. Kenapa romantis? Karena orang-orang di sekitar aku pun mendukung untuk romantisasi aku tinggal di Bandung gitu. Kayak contohnya lingkup aku di Permata kayak seru aja gitu, asik, keluarganya dapet kayak gitu. Terus ada orang-orang yang bikin aku spesial buat terus tinggal di Bandung. Oke, Gitu. Setuju. Oke, Soalnya- jadi gimana Kang? soalnya ya saya pun merasakan yang sama gitu kan. Ketika MTS MA itu gak punya apa ya teman yang dekat lah. Tapi ketika masuk ke UIN, masuk ke perkuliahan, dan ini berbicara sedikit soal Permata ya. Saya menemukan Permata begitu. Nah, di sana tuh saya mulai merasakan bahwa oh seperti inilah kehidupan kampus seperti itu. Karena keaktifan saya tuh saya menilai diri sendiri saya gitu di Permata ini gitu. Oke, jadi bukan hanya secara suasana ya, namun tadi orang-orangnya pun itu ikut mempengaruhi romantisasi di Bandung ini gitu. Walaupun seni kehidupan di Bandung lah. Nah, masih berkenaan dengan Bandung gitu.
karena kita merujuk obrolan ini ke arah romantisasi tadi, ada pengalaman romantis apa sih di Bandung ini gitu? Bisa diceritain misalkan seperti halnya kisah-kisah indah mungkin bersama pasangan, bersama keluarga, bersama teman dan lain sebagainya. Mangga Kak. Kalau bersama pasangan kayaknya kalau buat saya itu mustahil ya, karena kalau kalau ibaratkan genre film itu film saya genre film saya itu komedi tragis gitu. Dan sangat menyedihkan Dan ya kan. sangat menyedihkan banget gitu karena tidak menemukan pasangan sampai saat ini dan tidak berfokus ke sana gitu. Maksud saya mah fokus ke diri sendiri dulu aja sama perkuliahan gitu kan. Tapi kalau sama temen udah banyak banget sih, dari semester 1 sampai sekarang semester 4 sangat banyak pengalaman yang dapat saya ambil gitu, banyak hikmah yang bisa saya dapatkan ketika semester 1 sampai 4 bermain bersama teman, mengerjakan tugas bahkan yang sifatnya itu kayak membosankan gitu. Tapi ketika dijalani dengan menggunakan perasaan, kalau kata SpongeBob ya, itu sangat terasa gitu. Ya gitu sih maksud saya. Oke, kalau dari Teh Tiara gimana nih mengenai tadi romantisasi kisah di Bandung ini? Ada pengalaman apa di baliknya? Nah, kalau menurut aku sih yang bikin romantisnya itu lagi-lagi Permata kalau menurut aku. Soalnya gara-gara Permata aku bisa menikmatin kekeluargaan, kayak contohnya pulang bareng. Kan kita di sini kebanyakan anak perantau ya, anak-anak perantau yang di luar Bandung gitu. Kayak kita berangkat dari asal kota kita gitu, Purwakarta, terus kita bareng-bareng gitu, ngabring ya bahasa Sundanya mah. Dari Purwakarta ke Bandung, terus dari Bandung kalau mau mudik ke Purwakarta kita bareng. Kayak itu tuh menurut aku kayak romantis aja gitu. Kayak walaupun kita anak rantau di Bandung sendiri, tapi ada mereka, ada Permata, kita ngerasa punya keluarga gitu dengan hal-hal kecil itu. Kayak gitu. Oke, jadi ada banyak kisah romantis ya di Bandung ini gitu, bukan hanya berkaitan dengan hubungan asmara, tapi juga hubungan pertemanan, ya khususnya dengan teman-teman yang sesama Purwakarta itu selalu terjadi romantisasi. Nah, masih berkaitan dengan Bandung nih. Kalau berbicara dunia mahasiswa, kan ada beberapa kota nih yang selalu direkomendasikan sebagai tempat mencari ilmu. Ada misalkan Jogja, ada juga misalkan Jakarta. Nah, alasan spesifik apa sih kalau menurut Kang Farhan dan Teh Tiara ini, kenapa teman-teman ini harus memilih Bandung? Atau dalam artian keunggulan Bandung ini untuk tempat tadi mencari ilmu, mencari pengalaman asmara dan lain sebagainya, ini apa keunggulannya dibanding kota-kota lain dan khususnya mungkin dibandingkan dengan Purwakartanya tersendiri? Oke. Saya coba menjawab ya, Kang. Jadi ketika kita bersekolah itu atau mungkin bekerja bahkan ya, itu insting bertahan hidupnya semakin tinggi gitu. Misalnya gini, kalau misalnya saya asal Purwakarta, berkuliah di Bandung. Nah, saya itu takut gini, kuliah di Bandung jauh-jauh, tapi ketika lulus gak bawa apa-apa. Nah, itu akan menjadi doktrin pada diri kita sendiri supaya kita itu berkuliah semakin baik gitu. Nah, itu sih yang saya rasakan. Jadi sehingga perjalanan yang kita jalani itu akan akan semakin mantap ketika menjalani kuliah gitu. Jadi kita itu takut pulang nggak bawa apa-apa gitu. Berbeda dengan di Purwakarta, saya hidup di sini, saya beradaptasi di sini. Ketika lulus pun kita sudah tahu gitu kerja di Purwakarta itu apa. Tapi kalau kita di Bandung, kita nggak fokus ke mencari pekerjaan atau apapun, tapi emang fokus pure kuliah gitu. Jadi sehingga kita lulus nanti itu ya akan ada ketakutan ketika pulang kembali ke Purwakarta. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi tentunya kalau dibanding-bandingkan ya perbedaan antara Bandung khususnya dengan Purwakarta ini ada ketakutan yang berlebih mungkin ya, sehingga peningkatan
proses belajarnya ini lebih meningkat gitu. Mungkin ya gitu ya Kang. Iya. Nah, kalau dari Teh Tiara sendiri ini seperti apa sih gitu? Kalau disebut keunggulan Kota Bandung sih aku kurang tahu tepat ya. Kenapa aku kuliah di Bandung? Karena menurut aku strategis aja gitu Kang. Oke. Soalnya kan kalau aku ngambil bisa aja aku ngambil di ISI kan sekarang aku dari ISBI. Ya, kalau aku ngambil di ISI Yogyakarta kan itu terlalu jauh ya dari tempat tinggal aku dari Purwakarta. Nah di Bandung itu strategis gitu kayak dari tempat tinggal aku tuh gak begitu jauh kayak aku bisa PP kapan aja aku mau kayak gitu terus kayak lingkungannya juga masih masuk sama gaya hidup aku gitu sih. Oke, jadi Bandung salah satu kota ideal lah ya Ya, untuk buat kita perantauan mengembara, merantau, mencari ilmu. Khususnya kalau kita ini teman-teman nanti ini orang-orang Purwakarta, salah satu rekomendasinya adalah di Bandung. Nah, eh, selain dari itu, nah tentunya kan Kang Teh kita ini sebagai manusia tentunya punya hobi nih, punya hobi keseharian yang sering dijalani. Nah, tentunya apakah hobi itu sama dengan hobi kita sebelumnya ketika tinggal di Purwakarta atau ketika pindah ke Bandung ini ada perbedaan gitu. Nah, boleh diceritain tentang hobi dan proses penjalaninya di Bandung ini seperti apa? Kalau berbicara soal hobi itu agak susah ya, soalnya hobi saya itu emang mainan dari kecil gitu. Maksudnya kayak gini, saya waktu kecil itu suka banget apa ya ngabolang gitu kalau bahasa Sundanya mah, kayak berpetualang gitu kan, ke hutan-hutan, ke rawa-rawa, ke lembah gitu kan. Nah, di situ pastikan saya melihat banyak tanaman, hewan. Nah, ketika pergi ke Bandung, saya rasa tidak ada lagi hobi yang cocok untuk saya lakoni selain flora dan fauna itu sendiri Oke. gitu. Sehingga ketika saya ke Bandung, saya mencari hobi-hobi apa yang cocok kan. Itu susah. Ternyata ketika saya menyadari bahwa ternyata di Bandung itu banyak sekali apa ya, kayak komunitas lah gitu, paguyuban hewan-hewan. Nah, saya mulai mengikutinya gitu. Saya merambah ke ular. Saya merambah ke ular, tapi nggak cuma ular doang gitu kan. Kayak ikan atau hewan-hewan lain pun saya suka gitu. Oke, jadi secara hobi Kang Farhan ini mungkin ada sedikit keterhambatan ya, karena biasanya ini di Purwakarta tadi dengan bahasa ngabolang lah, atau keliling hutan, nyari hewan, nyari tumbuhan yang tentunya pasti unik-unik. Nah, sehingga ketika pindah ke Bandung ini, walaupun secara hobi tetap sama, namun agak berkurang mungkin ya karena susahnya. Ya, eh, sering kali juga saya mendengar Kang Farhan ini ya punya apa ya, punya hewan ternak lah, punya hewan ternak untuk sekedar hobi seperti hanya tadi reptil-reptil, seperti hanya berbagai macam ikan dan lain sebagainya gitu. Ya walaupun tadi di Bandung juga banyak komunitasnya, tetapi karena fokus kita di sini untuk mencari ilmu, hobi itu mungkin agak sedikit terhambat dan tidak tersalurkan. Nah, kalau dari Teh Tiara ini mengenai hobinya gimana sih? Apakah tetap bisa berjalan gitu ketika di Bandung ini apa gimana? Nah, kalau aku berhubung hobi aku sangat genji ya, genji banget. Jadi ya tetap bisa berjalan nih Kang, mau di PWK, mau di Bandung, bahkan di kota-kota lain juga bisa. Apalagi di Bandung sangat mendukung banget hobi aku. Soalnya di Bandung itu banyak wisata-wisata ya, kayak Lembang, Pangalengan, Bandung Kabupaten gitu kayak gitu-gitu. Terus kayak kafe-kafe yang terkenal yang hits di TikTok, mungkin teman-teman pasti tahu banyak banget kan ya tempat-tempat hits di Bandung gitu. Yang pasti kalian juga bakal tahu itu di TikTok di media sosial lainnya. Nah aku tuh hobinya tuh healing kayak weekend yang ngisi waktu luang tuh kayak main buat berfoto gitu-gitu sih Kak kayak gitu. Oke, jadi kalau dari Teh Tiara ini Kak hobinya tadi ya jalan-jalan lah mungkin ya. Jalan-jalan Dan ya mungkin banyak tempat ya yang udah dikunjungi. banyak banget. Nah, boleh dong rekomendasi tiga mungkin ke teman-teman tempat untuk entah itu buat ngopi, entah itu buat
foto, entah itu buat apa namanya yang ngobrol-ngobrol dengan pasangan. Mungkin di mana aja sih tempatnya? Nah, mungkin kalau misalnya buat jajan-jajan nih, kalian mau kuliner gitu kan, pasti kalian juga udah tahu yang namanya Lengkong Kecil. Itu di situ banyak banget kuliner-kuliner yang bahkan sudah dikunjungi sama food blogger TikTok kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau ngopi-ngopi cantik nih, kayak estetik buat Instagramable lah kayak gitu, kalian bisa datang ke Dago kayak gitu. Di situ banyak kayak ke Braga, di situ banyak banget tempat kopi-kopi yang banget estetik lah kayak gitu. Cartil. Oke, oh dari Kang Farhan Nah, mungkin ada juga tempat bisa. lain. Saya juga pernah dong. Cuman kalau saya mah paling Gak mau kalah ya. iya dong. Paling ke Cartil kayak gitu sih saya. Cartil kalau muncak-muncak yang deket-deket aja Pangradinan gitu. Nah, kayak gitu tuh bisa. Oh, Buat jadi malam-malam. oke, jadi banyak ya tempat-tempat yang kalau bahasa anak sekarang tuh estetik lah, estetik Estetik. untuk dikunjungi gitu sehingga itu jadi daya tarik sendiri gitu bagi teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang mengalami masa-masa liburan lah gitu. Nah, kita beranjak ke pertanyaan lain nih, tapi masih seputar Bandung gitu ya. Nah, eh apa namanya? Bandung ini kan sebagai ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi dan hari ini kita semua tahu pemimpinnya itu merupakan mantan apa namanya? Mantan bupati lah di Purwakarta sendiri bahkan 2 periode gitu. Nah, eh ada kesamaan apa sih khususnya dalam masa-masa sekarang ini antara Purwakarta dan Bandung ini gitu? Dari segi apapun lah, misalnya dari segi pendidikan, dari segi suasana atau yang lainnya, biar nanti teman-teman ini yang akan berkuliah ke Bandung ini bisa beradaptasi dengan maksimal. Jadi persamaannya itu apa aja sih kalau berkaitan Bandung dan Purwakarta? Dari geografisnya gitu Oh, wilayah. boleh dari segi apa? Kalau menurut saya itu dari ini ya apa ya sosialnya gitu. Sosial dari masyarakat Bandung itu sendiri sama Purwakarta itu agak sedikit berbeda menurut saya. Karena kalau di Bandung itu kan sangat-sangat ramai gitu kan. Sehingga sosial kita itu akan tersedot. Maksud saya gini, karena saya kan awalnya introvert ya, jadi jarang-jarang ngobrol gitu. Ketika di Purwakarta ataupun di Cicalengka itu sangat sangat minim bersosialisasi. Tapi ketika saya berkuliah itu banyak sekali masyarakat mau di kampus ataupun di di publik di umum gitu, sehingga jiwa introvert saya tuh kesedot gitu. Jadi saya itu Sosial energinya. iya, gitu. mau di tempat ramai itu langsung lemes gitu kayak banyak baterai banyak baterai teh habis baterai gitu maksud saya. Nah seperti itu. Sudah Tapi semakin kesini ternyata baterai saya itu semakin beradaptasi gitu, sehingga introvert itu udah hilang lah dari saya kayaknya. Oke. Jadi sekarang bisa berimprovisasi gitu. Oke, kalau dari Teh Tiara sendiri, Mungkin dari aku yang mungkin ngejadiin aku culture shock ya kan. Kayak lebih ke jalanan sih bener kayak Kang Farhan. Soalnya kan kalau di Purwakarta itu kita bisa kehitung lah ya. Kita punya lampu merah berapa gitu. Di Bandung kan setiap berapa kilo juga ada gitu lampu merah. Terus kayak apa? Jalan satu teh disebut satu arah. satu arah, jalan satu arah. Kayak gitu tuh kayak ngebikin aku culture shock. Oh, jalanan di Bandung tuh emang sehektik ini ya, banyak banget ya orang-orangnya gitu. Cuman yang bikin aku kagum sama Bandung itu semacet gimana pun gak berisik gitu. Kalian tahu nggak sih fakta itu? Kayak walaupun semacet apapun, Bandung itu tetap hening gitu loh. Gak ada tuh yang tit gitu kayak di Jakarta, kayak di PWK, kayak gitu sih yang bikin aku culture shock terus agak kagum juga.
Nah, Oke. kalau saya tuh kultur shocknya kalau perihal macet gitu kan di Purwakarta itu jarang ada macet. Iya, Tapi ketika di Bandung itu, masya Allah, itu di mana-mana macet. iya. Oke. Kultur shock bagian sana. Oke, jadi salah satu kultur shocknya itu di kemacetan ya. Ya, tentu Bandung lah dengan tadi posisi sebagai ibu kota provinsi, tentunya warganya sangat banyak ya, sehingga arus lalu lintas itu penuh juga, ditambah nggak sedikit kan teman-teman yang berkuliah dari Bandung yang asalnya itu dari luar kota gitu. Nah, Eh, mungkin itu saja pada pertemuan podcast kita kali ini. Tentunya podcast yang akan datang ini akan mengundang banyak teman-teman mahasiswa yang berkuliah di Bandung, yang dari Purwakarta. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya, jadi gambaran lah bagi teman-teman yang akan berkuliah di Bandung. Gitu. Mungkin segitu saja. Terima kasih Kang Farhan, terima Siap, kasih Teh sama-sama. Tiara atas waktunya. Kembali lagi nanti kita di episode yang akan datang mengenai berbagai macam hal di dunia mahasiswa. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Siap, siap. Ya, terima kasih Teh.